menginformasikan hasil diskusi kami mengenai bisnis plan yang akan kami laksanakan untuk kedepannya. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Baik Cynthia Apriliana, yang kedua Baik Nurlaila Hardiana, yang ketiga Baik Siti Munawara, yang keempat Baik Rudaya Farhana. Oke, jadi bisnis plan yang kami ambil di sini bernama sweetsal.net. Nah, sebelumnya adapun poin yang akan dibahas pada presentasi kali ini yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup. Yang pertama latar belakang, yaitu latar belakang usaha. Sebelumnya di sini menurut Weiss dan Sugeng Yuli Irianto, di mana usaha adalah upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu. Nah, di mana di sini tentunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di dalam usaha banyak sekali yang dapat dijadikan sebagai objek usaha tersebut. Nah, di era saat ini banyak sekali kreasi makanan yang menarik bagi kalangan anak muda untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, makanan saat ini juga sangat mengedepankan tampilan yang nanti akan dijadikan sebagai bahan asupan untuk media sosial. Namun, produk ini bukan hanya mengedepankan tampilan, tetapi juga cita rasa yang dapat dijamin dan disukai oleh semua kalangan. Di mana makanan yang dijadikan sebagai usaha kali ini memiliki dua cita rasa, yaitu asin dan manis. Yang pertama, ketertarikan pada usaha ini, di mana ketertarikan pada usaha ini didasari dengan peminat makanan Korea yang tergolong ke jenis makanan asin di kalangan anak muda, bahkan tidak jarang juga untuk semua kalangan. Nah, selain menarik, di sini makanan Korea juga saat ini dapat dipadupadankan dengan cita rasa kearifan lokal sesuai lidah orang Indonesia itu sendiri. Nah, makanan asin tentunya akan enak jika disantap dengan makanan manis, sehingga usaha ini menciptakan makanan asin dan manis yang dapat disantap secara bersamaan. Potensi usaha di sini, makanan ini memungkinkan potensi yang tinggi ke depannya, di mana makanan adalah kebutuhan sehari-hari yang akan terus ada sampai kapanpun, sehingga makanan ini juga memungkinkan potensi yang tinggi ke depannya. Selain rasanya yang enak, makanan ini juga harganya sangat ekonomis dan sesuai dengan kantong anak sekolahan atau perkuliahan. Yang ketiga, di sini ada prospek ke depan yang mana nantinya usaha ini akan terus ada sampai kapanpun, sehingga memungkinkan potensi yang tinggi ke depannya dengan harga yang ekonomis tentunya. Yang keempat, di sini kelebihan dari produk ini, di mana kelebihan pada produk ini antara lain ialah banyak sekali yang memang membutuhkan makanan dengan rasa yang baru, memiliki beberapa pilihan dengan kategori makanan asin dan makanan manis, dan produk ini juga menyediakan minuman gratis tentunya di setiap menunya dengan syarat dan ketentuan tertentu yang akan ditentukan seperti itu. Kemudian kelebihan produk ini juga disajikan secara on the spot sehingga fresh dan hangat saat disantap. Nah, kami juga di sini menyediakan jasa kirim gratis seputaran Mataram. Selanjutnya di sini visi dari sweetsal.net ini sendiri, di mana visi dari brand sweetsal.net ini menjadikan makanan yang lezat dengan mengutamakan alat dan bahan yang terjaga kebersihannya sehingga tercipta makanan dengan kualitas yang baik tentunya. Nah, yang kedua di sini misinya. Yang pertama, membuat produk yang memuaskan. Kemudian yang kedua, bahannya bersih dan segar. Yang ketiga, rasanya yang konsisten. Kemudian yang keempat, mengalami perkembangan. Tentu kita selalu mengharapkan perkembangan pada saat kita membangun sebuah usaha. Yang terakhir di sini, pelayanan baik, di mana kita akan mengusahakan untuk selalu memberikan pelayanan terbaik terhadap konsumen. Seperti itu. Selanjutnya di sini adapun CV para pendiri.
Selanjutnya, pembahasan mengenai aspek pemasaran yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, dipersilakan. Oke, saya akan menjelaskan yaitu bab 2 pembahasan. Yang pertama adalah aspek pemasaran. Yang pertama adalah gambaran umum pasar. Yang pertama nama produk yaitu sweetsalt.net _ jenis produk adalah makanan, ukuran bervariasi, manfaat dapat dijadikan sebagai pilihan makanan harian. Selanjutnya adalah segmentasi pasar. Yang pertama adalah segmen geografis, yaitu bertempat pada Jalan Terusan Bung Hatta, Kebon Jaya Barat. Yang kedua adalah segmen demografis, yaitu untuk seluruh kalangan. Selanjutnya adalah segmen psikologis, yaitu 5 segmen psikologis. Yang pertama adalah persepsi, yang kedua adalah sikap, selanjutnya adalah gaya hidup, yang terakhir adalah minat. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Jadi yang pertama adalah strategi harga. Pada usaha ini digunakan strategi harga dengan menerapkan sistem gratis minuman di setiap pembelian dan juga menerapkan sistem potong harga dalam pembelian lebih dari satu makanan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang kedua adalah strategi promosi, jadi memanfaatkan media sosial dari produk itu sendiri dan sosial media dari setiap pendiri produk. Yang terakhir adalah strategi distribusi dengan menggunakan sistem COD sekitar Mataram serta menggunakan jasa dari kurir yang di luar kota Mataram. Sekian dari pemateri saya, terima kasih. Baik, saya dari Siti Munawara akan menjelaskan tentang aspek produksi dan operasi. Jadi yang pertama itu gambar produk atau pamflet jasa dari sweetsalt.net seperti ini. Bisa teman-teman lihat
dimana untuk seaweed ini adalah 15.000 dan untuk Since Fries-nya 15.000, Dean's Crispy 10.000 dan untuk Ice Tart itu menggunakan 10.000. Jadi jika ditotal hasilnya yaitu 50.000 untuk semua keseluruhan dari harga produk. Oke, jelly hitsnya yang akan kita peroleh dalam 1 bulan, kita menggunakan perhitungan per bulan yaitu 50.000 dikali 30 sama dengan 1.500.000 kita dapatkan dalam waktu 1 bulan. Apabila itu semua terjual dengan baik setiap harinya. Untuk Since Fries sendiri, untuk Moon Seaweed sendiri, mohon maaf, di sini kita menggunakan 1 kali pembelian 1 hari. Kita menargetkan itu dalam 1 hari kita harus menjual 1 produk Moon Seaweed dengan total biaya 15.000 dikali dengan 30.000 sesuai dengan jumlah bulan, dengan hasil pendapatan pada Moon Seaweed yaitu 450.000 per bulan. Sama seperti Dean's Crispy dan Ice Tart, di mana proporsinya itu menggunakan 10.000. Jadi kita tetap menggunakan patokan sebulan itu 30 hari. Jadi di sini kita menggunakan 1 hari penjualan produk itu hanya mengeluarkan 1 produk. Jadi Dean's Crispy dan Ice Tart itu jumlah total value yang dipakai adalah 1 dikali 10.000 dikali 30 sama dengan 300 pendapatan untuk Dean's Crispy dan Ice Tart. Oke, kita lanjut lagi. Untuk laba kotornya. Baik, untuk penghitungan per unitnya. Oke, setelah dilihat kita menggunakan harga jual pada Moon Seaweed ini dan Since Fries kita satukan di mana karena harga penjualan per produknya sama. Kita lihat biaya harga jualnya itu 15.000. Biaya penyusutan di sini adalah biaya kompor secara nyata dan gas langsung secara tongnya. Di sini kita menggunakan biaya penyusutan di mana kita dapat. Mari kita lihat. Oke, baik, selanjutnya untuk makanan manis di sini yaitu Dean's Crispy dan Ice Tart. Selanjutnya ada jadwal dari kegiatan kita. Bisa diperhatikan? Oke, baik, itu saja untuk aspek keuangan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Jadi sebelum kita mengakhiri presentasi dari kelompok kami, adapun kesimpulan dan saran yang akan kami berikan. Yang pertama terkait dengan kesimpulan, di mana perencanaan bisnis usaha di dalam kategori makanan yang bernama sweetsal.net _ menyediakan makanan dengan kategori makanan berat dan makanan ringan, di mana pilihan makanan yang disediakan antara lain adalah 2 pilihan, yaitu untuk makanan asin serta makanan manis. Dan makanan yang disediakan oleh sweetsal.net _ akan diproses dengan pembuatan yang steril dan bersih serta